Shalom. Persekutuan yang berbahagia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita yang diturunkan oleh Badan Pekerja Sinode ada 3 ayat saja. Filipi pasal 3 ayat 10, 11, dan 12. Dan tema juga yang diturunkan sama dengan yang ada dalam judul pembacaan ini. Kebenaran yang sejati. Semua ini disampaikan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan tugas tanggung jawab dia sebagai seorang pelayan dalam membangun jemaat, membina, dan mengunjungi mereka untuk melihat pertumbuhan iman jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari kita tarik mundur firman di minggu lalu dari 1 Korintus 15 tentang kebangkitan tubuh. Dan tentunya semua ini berbicara tentang kebangkitan tubuh atau berbicara menyangkut kebangkitan. Sedikit latar belakang dari kondisi pelayanan di jemaat Filipi. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Diperkirakan sekitar tahun 62 sampai 65. Paulus menuliskan surat ini yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Filipi ini tempat atau kota markas para militer yang ditempatkan baik yang aktif maupun yang sudah purna tugas. Lalu di Filipi ini mereka ambil dari nama seorang raja dari Makedonia, Philip. Dan tentunya punya arti, punya makna yang luar biasa bagi kehidupan mereka di sana. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit kita masuk ke dalam ruang-ruang kemiliteran. Itu bagaimana seorang militer. Kita semua punya warga jemaat juga ada di dalam lingkungan ini ya. Oikumene dengan Aspol itu di lingkungan militer. Jadi bagaimana orang militer itu dia punya karakter, dia punya sifat, dia punya pembawaan. Dia tegas, dia disiplin, dan dia tidak banyak membilang baikut. A, B. Dia tidak mau melihat ke kiri ke kanan. Apa yang sudah lurus itu sudah. Ini keras. Keras ini yang Rasul Paulus ketemu dari 11 surat pastoral, surat pengembalaan, perkunjungan melalui berita Injil. Filipi ini dia beda. Tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan posisi jemaat yang ada notabene adalah paling didominasi atau paling dominan itu militer, tapi di sana juga mereka punya kasih luar biasa. Paulus ada di penjara, Filipi kirim barang, jemaat Filipi kirim bantuan, kirim uang, kirim makanan untuk Paulus di penjara. Dorang ini keras, tapi hati untuk mengasihi itu lembut sekali. Mungkin kita bisa ambil 2 sisi ini dalam pelayanan kita. Kita tegas, disiplin, kuat, semangat dalam pelayanan, dan kita juga harus saling mengasihi. Itu sebabnya kalau kita dengar Filipi 4 bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ucapan terima kasih Paulus. Karena Filipi ini jemaat yang memberi.
Paulus di luar penjara kah, di dalam penjara kah, mereka tetap memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Paulus menuliskan bagian ini, Paulus bukan rasul yang mengambil pengalaman cerita orang lain untuk memberitahukan firman Tuhan kepada umat. Ini kebanyakan kita dengar, kita bawa cerita orang. Kita sampaikan pengalaman orang, pertumbuhan rohaninya, kehidupan rohaninya dengan Tuhan. Bukan kita sendiri yang alami. Harus kita. Paulus sedang mengajar kita. Ketika kita berbicara tentang bagaimana mengenal Tuhan, itu harus dari diri sendiri dulu. Jangan bawa orang lain pun cerita. Jangan bahwa datang bukan yang punyamu, bukan yang kau alami. Itu orang yang mendengar, dia akan dalam tanda tanya, aku sendiri baru bagaimana? Saudara, ini hal-hal yang seperti ini juga tidak jadi masalah. Untuk menolong, untuk memotivasi kita. Dengan maksud tujuan, kita juga bertanya, Tuhan, kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Itulah yang membangkitkan semangat kita untuk terus giat dalam persekutuan dengan Tuhan, seperti kita dengar firman Tuhan minggu lalu, 1 Korintus 15 ayat 58. Supaya apa? Dalam pelayanan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Saya pendeta, saya penatua, saya syamas, saya badan pelayan, PKB, PW, PAM, PAR, saya pengasuh sekolah minggu. Saya orang-orang yang aktif di dalam pelayanan ini tidak sia. Juga Rasul Paulus bilang begini di jemaat Korintus, saya melatih diri saya supaya ketika saya memberitakan Injil, jangan saya ditolak. Artinya, kita kasih tahu orang untuk selamat, berkutuk sendiri tidak selamat. Ini kan omong kosong. Itu sebabnya Paulus berbicara dari dirinya. Tidak membawa orang pun cerita, tidak membawa Petrus pun cerita, tidak mengambil Thomas pun cerita, tidak mengambil Markus pun cerita, Filipus pun cerita. Dia bawa dia pun cerita. Dia pun cerita itu yang dibicara. Di pengalaman rohani itu yang disampaikan. Coba kita lihat baik-baik di ayat 10. Di ayat 10 dibilang dengan luar biasa. Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia. Yang Paulus mau itu. Kamu orang Filipi, kamu memberi bagi saya luar biasa. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu mengenal Tuhan. Bapak Ibu saja kita buka Hosea pasal 6 ayat 6. Saya minta seorang pemuda baca. Kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Ada seorang pemuda. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari kepada korban-korban bakaran. Terima kasih Nong, Tuhan Yesus memberkati. Yang Tuhan Allah mau itu kasih setia terus kenal dia. Ini yang Rasul Paulus bilang. Kamu memberi bagi saya. Kamu menopang makan minum saya, kebutuhan hidup saya. Tapi kamu kebiasaan yang tidak baik ini saya harus kasih tahu. Kamu harus rubah. Mengenal Tuhan itu sangat penting.
Apa artinya Bapak Ibu kita kasih uang sampai tebal begini 100.000, kasih puluhan miliar untuk pembangunan fisik gedung gereja, tapi tidak mengenal Allah dengan baik, semua itu sia-sia. Semua itu nol, kosong. Kau kasih persembahan, masukkan dalam tanggung-tanggung persembahan peti pelayanan, masukkan. Tapi tidak mengenal Allah dengan baik, tidak diterima. Ini yang Tuhan kasih tahu kepada Rasul Paulus, bilang di Filipi. Kadang-kadang kami para pendeta ini rasa macam bagaimana jaga perasaan orang, toh. Si A ini biasa kasih saya perpuluhan, ditransfer ke saku rekening. Si B, dua ini pejabat. Sehingga waktu ikut ibadah, aduh jangan sesungguhnya perasaan firman ini seperti ini. Firman itu firman. Kalau Tuhan sedang mau menegur dua, kasih tahu. Jangan pelayan seorang hamba Tuhan berat hati karena dong ini kasih sedang perpuluhan, kasih dong persembahan. Kita belajar dari Paulus. Filipi ini memberi, tapi Paulus bilang saya mau supaya kamu kenal dia. Siapa dia? Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 10:14 Tuhan Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Dia kenal. Dan dia mau supaya domba-domba itu kenal dia juga. Ini pesan ini yang terus dikabarkan. Berita Injil ini terus diwartakan. Harus kenal dia. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Padahal kalau kita mau urut-urutkan seharusnya dari penderitaan, kematian, baru kebangkitan toh. Tapi ini Paulus bilang kita harus mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya. Artinya Paulus mau bilang begini, di bawah kolong langit tidak ada orang yang dibangkitkan seperti Yesus. Semua agama di bawah kolong langit ini cuma yang kita semua ada di Kristen, baik Protestan maupun Katolik, yang akui bahwa Yesus itu dibangkitkan. Yang lain punya sampai hari ini tidak tahu dong di mana. Yang hanya yang bangkit itu Yesus. Apa kuasanya? Kuasa itu yang Yesus bilang, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga, di bumi. Di bumi siapa mau menghalangi? Siapa mau hambat atau siapa mau batasi kuasa Tuhan? Ada di dalam diri kita. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa yang Tuhan Yesus bilang sudah diberikan dari Bapa di sorga dan di bumi. Kita pakai itu. Kuasa kebangkitan itu. Kalau ada kuasa di dalam diri kita karena kita mengenal dia, maka kita pasti dibangkitkan. Rasul Paulus bilang di dalam Roma 8, tubuh ini akan mati karena dosa, atau tanah kembali kepada tanah, tetapi roh akan hidup karena kebenaran. Kebenaran yang sejati itu menyatu di dalam hidup kita, dalam darah dan daging kita, maka dia akan hidup. Hal yang kedua kita jumpai di ayat 10 ialah dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menderita. Menderita bukan ya kita mau terjemahkan dia dalam, mungkin saya mau pergi ibadah, saya punya sendal, sapu sepatu, sapu pakaian, ke dalam kondisi basah atau tidak ada. Kita bisa terjemahkan dalam berbagai versi. Tapi menderita yang kita mau melihat itu ya Tuhan Yesus sudah bilang 3 hal. Pertama, dari tua-tua, artinya adat istiadat budaya kita yang tidak benar itu kita harus singkirkan. Kita kalau sudah terima Yesus, sudah kenal Yesus, barang ini kita harus
tantang dia, tidak boleh lagi ada di dalam keturunan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang dari imam-imam, itu artinya ada hal di dalam pelayanan yang berjalan tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Ada terjadi pencurian, ada terjadi pengambilan apa-apa di dalam, ada bagian-bagian yang tidak benar yang terus dipertahankan dalam pelayanan gereja. Itu tidak boleh. Lalu Tuhan Yesus juga bilang dari kelompok-kelompok ahli-ahli Taurat, ini berbicara tentang orang-orang yang tidak pernah ada dalam persekutuan. Tapi bilang, saya sudah baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, kembali Wahyu sampai Kejadian, Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu. Baca tapi ada lakukan, kah? Ini yang terjadi. Jadi ini hal-hal yang kita alami, penderitaan seperti itu. Menderita, kita harus menantang kebiasaan yang tidak baik secara turun-temurun. Kedua, kita juga menderita karena di dalam pelayanan ini ada hal yang juga kita jumpai tidak sesuai dengan firman Allah, yang harus kita orang bilang tidak, yang salah-salah, yang benar-benar. Dan yang ketiga, kita juga tahu bahwa di dalam pelayanan-pelayanan kita ada saudara-saudara kita yang bilang, baca Alkitab, saya sudah baca, tapi persekutuan kita mati. Kita lihat persekutuan ini siapa punya? Persekutuan ini Tuhan punya. Sehingga di bagian terakhir di ayat 10 juga dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Artinya Paulus mau bilang ini harga yang dibayar. Ibu bapak saudara-saudari, di ayat Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16. Ini yang Tuhan bilang buat dia. Sehingga Paulus katakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Ananias di Damsyik. Ananias bilang, Tuhan, saya sudah dengar orang ini punya kejahatan, dia di jalan bunuh orang-orang kudus. Tapi di ayat 15-16 dari Kisah Rasul 9, Tuhan bilang, orang ini adalah alat pilihanku untuk dia memberitakan Injil di mana? Dari bangsa-bangsa, raja-raja, dan seluruh orang Israel. Dan dia harus menderita. Itu harga. Jadi inilah bentuk di mana dia mengalaminya. Itu sebabnya di pasal 1 ayat 29 dikatakan, sebab kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita bersama dengan dia. Saudara-saudara, kita mau melakukan dan mengalami bagian ini, kita juga harus siap untuk mengalami hal yang dikatakan oleh Paulus, yaitu di dalam dia kematiannya. Apa yang diberitahukan. Lalu kita lihat di ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh apa yang didapat? Kebangkitan. Kebangkitan. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 55, 56, 57, 58, bagaimana di sana dikatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai sengat maut, di mana kuasamu? Tetapi kita di ayat 57 dikatakan kita bersyukur karena Tuhan telah memberi Yesus Kristus untuk menebus kita. Itu sebabnya di ayat 58 dari 1 Korintus 15 dikatakan kita harus setia dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya jerih payah kita tidak sia-sia. Saya percaya, saya yakin, ibu bapak, saudara-saudara, kita ikut Tuhan, kita jalani apa yang Tuhan kehendaki. Akhir dari hidup kita, Tuhan pasti memperhitungkan itu. Dan di ayat yang ke-12 ini panjang sekali apa yang Rasul Paulus sedang harapkan. Dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna,
Artinya Rasul Paulus mau bilang begini, saya bicara saat ini, saya tulis surat ini, saya bukan segala-galanya, saya belum sempurna. Sempurna itu nanti Tuhan yang karuniakan. Sempurna itu ada dalam tangan Tuhan. Semua kita orang ini sekarang melayani, sekarang terlibat, sekarang aktif, sekarang dia. Soal sempurna Tuhan yang tentukan. Saya tidak bisa bilang sama si A, cara rajin-rajin sembahyang, begini-begini. Kita tidak bisa seperti itu. Yang bicara seperti itu Tuhan. Dia yang punya hak. Kita cuma kasih tahu, saudara, ibadah ini penting. Saudara, persekutuan ini Tuhan punya. Coba teman-teman multimedia tayangkan Injil Yohanes pasal 17, 20 sampai 23. Multimedia tayangkan itu Injil Yohanes 17, 20, 23. Apa di sana yang dikatakan Tuhan? Yesus bagi dalam doanya, di dalam doa syafaatnya. Yohanes 17, 20 sampai 23, apa yang Yesus sampaikan di sana? Orang percaya harus apa? Bersatu, toh? Tuhan Yesus berdoa, semua orang yang mengalami kehidupan bersama dari Injil ini yang diberitakan oleh para rasul harus bersatu. Kau tidak bisa bilang seperti kelompok yang tadi bilang, saya tidak pergi sembahyang, saya juga baca Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, kembali lagi Wahyu sampai Matius, Maliaki sampai Kejadian. Tapi kau sudah terus dalam persekutuan. Baca Injil Yohanes 17, 20 sampai 23 dengan baik. Supaya apa? Orang percaya bersatu. Orang percaya bersatu, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan di dalam itu. Dan ketika orang percaya bersatu, ada kemuliaan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan disempurnakan. 3 hal penting saja dalam bagian ini. Bersatu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, merasakan kemuliaan Tuhan. Dan hal yang ketiga, orang yang setia itu dia akan mengalami hidup yang sempurna. Itu yang Rasul Paulus bilang. Saya kembali ulang lagi pada 1 Korintus 15 ayat 58 itu. Supaya apa? Tidak sia-sia. Itulah sempurna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus bilang saya belum sempurna. Kalau saya memperoleh hal itu. Artinya Paulus juga belum bilang saya belum sempurna. Saya belum tahu saya diterima disempurnakan atau tidak. Lalu Paulus juga bilang dalam bagian ini, melainkan aku mengejarnya. Sebab itu dibilang begini, kita harus bertanding atau berlomba dalam pertandingan iman ini. Mengejar itu pertandingan. Saya giat, saya aktif, saya terus dalam persekutuan, baik itu dalam ibadah bersama maupun di dalam ibadah sendiri di rumah. Itu saya sedang mengejar. Mengejar apa? Keselamatan, mengejar proses di mana ketika saya mati, saya tidak ada lagi di dunia ini. Tubuh ini boleh dikembali, tanah kembali kepada tanah, tetapi roh dia akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, dan saya bersama dengan Allah. Saya harus mengejar, itu sebabnya kita harus giat, kita harus aktif, kita harus bersama dalam persekutuan. Jangan ada yang mau cari alasan-alasan. Saya kalau dengar ada alasan seperti itu, saya bilang Tuhan ampuni dong pikiran ini. Kita semua Tuhan kasih hikmah. Kerja, kita sudah sibuk, kita capek, kita lelah. Tapi kalau ada ibadah, kita harus ibadah. Saya berpatokan pada doa Yesus itu. Yohanes 17, 20 sampai 23. Supaya di 24 Tuhan Yesus bilang, ya Bapa aku mau. Supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Supaya apa? Kita ada di sana. Saya percaya Yesus, saya mengenal Yesus supaya saya ada di sana.
Dan tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, satu kesaksian yang Paulus katakan, aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Menangkapnya artinya kalau Tuhan sudah tangkap dia, peristiwa Kisah Rasul 9 itu Tuhan tangkap dia. Lewat peristiwa itu di ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9, bagaimana dia? Masuk ke Damsyik, cahaya kemuliaan Tuhan menerangi dia dan suara itu bicara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saulus pasti bilang, loh, yang saya bantai itu Stefanus dengan dia punya teman-teman. Saya lontari dengan batu, saya lempar dengan batu, saya rajam mereka, saya bunuh mereka. Bukan Yesus. Tapi suara itu bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, kalau kita punya hidup ini jadi bait Allah, rumah Allah, itu mata dan hati Tuhan ada di dalam. Mata dan hati Tuhan. Siapa mau berperkara? Siapa berperkara dengan anak Tuhan? Siapa mengusik orang-orang yang diurapi Tuhan? Tuhan akan berperkara dengan dia. Itu jelas. Kesaksian Kisah Rasul 9. Itu jelas, saudara. Kalau kita dalam pelayanan ini, orang caci maki orang, terus kita bilang, oh tunggu, Tuhan balas. Tapi kalau kita sendiri tidak hidup benar, tidak sungguh-sungguh di dalam ini, Tuhan tidak akan balas. Tapi kita benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, pasti Tuhan berperkara dengan orang yang bermacam-macam dengan kita. Ini yang kita harus pahami bersama. Lalu apa yang dikatakan? Bagian terakhir, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tadi saya sudah bicara, kutip dari Kisah Rasul 9. Aku pun telah ditangkap. Prosesnya juga seperti ini, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal-hal ini, maka kita melihat pada tema yang hendak kita alami bersama, kebenaran yang sejati. Untuk menjadi orang-orang yang melakukan itu dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, menjadikan diri kita adalah seorang yang berakar dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik. Itu orang-orang yang sejati, kebenaran yang sejati. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan baik. Supaya kita giat, semangat dalam pelayanan tidak sia-sia. Tuhan tetap memperhitungkan itu. Kita mengenal Dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus merendahkan diri sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Itu orang-orang yang melakukan kebenaran yang sejati. Dalam status sosialmu, kedudukan jabatanmu di luar sana dan masuk dalam pelayanan, ruang pelayanan, kita semua sama. Harus merendahkan diri. Yang ada di atas kita adalah Tuhan. Yang punya segala-galanya ialah Tuhan. Inilah hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, kita harus hidup di dalam kasih. Kita hidup di dalam kasih. Kasih tidak asal bicara. Hari ini dan hari-hari lalu kita bisa bicara, saya mengasihi. Kita dengar hukum kasih, Matius 22, 37, 40. Kasih. Tapi saya ada mengasihi, kah? Mengasihi itu tidak asal bicara. 1 Yohanes 3, 18 bilang, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan dan lidah, melainkan dalam kebenaran. Kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa mengasihi asal bicara. Itu orang-orang yang bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati.
Hal yang berikutnya saudara-saudara adalah kita harus berbuah. Kebenaran yang sejati adalah kita harus berbuah. Periodenisasi ini akan berakhir. Jabatan kita tapi akhir dari segala-galanya Tuhan akan bertanya. Pendeta atau bertanya, Frans, sejak engkau jadi pengasuh sekolah minggu, jadi majelis jemaat sampai engkau jadi pendeta, berapa buah yang telah kau hasilkan? Di mana tanamanmu yang memberi buah? Tuhan akan bertanya seperti itu. Semua kita Tuhan akan bertanya. Yang jadi alat pelayanan dalam gereja ataupun tidak, Tuhan akan bertanya, mana buah? Ini yang nanti kita harus bertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir adalah saudara-saudara, sebagai persekutuan. Selain tadi saya katakan tentang kasih, tapi juga kita harus saling melengkapi. Pelayanan aras majelis dengan lebih dan kurangnya ada di sana. Yang ada di bawahnya terus menopang, terus mendukung, terus bersama. Demikian juga dalam unsur PKB, PW, PAM, dan PAR. Di dalam pelayanan-pelayanan unsur ini, ketika ada yang kurang, yang berkelebihan, yang punya, mari menolong dia untuk melengkapi. Supaya apa? Semua ini berjalan dengan baik. Jemaat Filipi memberi untuk menolong Rasul Paulus dalam penjara. Tapi Rasul Paulus juga tidak makan sendiri. Dia membagi dengan teman-temannya yang ada di dalam penjara. Akhirnya Injil terus diberitakan. Dan dari apa yang dia lakukan, itu juga yang dilakukan oleh yang kita kenal dengan Uskup Valentino, yang sampai tidak tahu nanti kapan baru hari Valentine itu berakhir. Setiap 14 Februari kan dirayakan sebagai hari Valentine, Valentine Day. Uskup Turin ini, Valentino ini, dibelajar dari Rasul Paulus. Di dalam penjara pun harus membagi kasih, harus saling melengkapi, harus saling menolong. Ternyata tulisan-tulisan di dalam kartu-kartu ucapan yang diberikan oleh Uskup Valentino ini ternyata menjadi kesan bagi semua orang di dalam penjara. Dia menerima pemberian dari umatnya, tapi juga dilanjutkan memberi bagi saudara-saudara dalam penjara dengan tulisan-tulisan itu. Sehingga ketika dia dihukum gantung, semua orang menangis karena terkesan dengan pelayanan dia itu. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari sebagai persekutuan orang percaya, mari kita saling melengkapi. Pelayanan ini kepunyaan Tuhan. Di sana sini kita punya kekurangan, tapi yang lebih sempurna dan yang melengkapi kita dalam pelayanan ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan orang-orang yang menjadi alatnya Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.